Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini saya akan contohkan bagaimana cara menggunakan radio button ya. Studi kasusnya di sini aplikasi presensi. Jadi di aplikasi presensi misalnya seperti ini, data siswanya atau data mahasiswanya ditampilkan dulu semuanya. Kemudian ada pilihan radio buttonnya untuk H, hadir, izin, kemudian alfa atau tanpa keterangan. Nah, di sini ada dua pendekatan. Yang pertama, kita bisa menggunakan ajak. Ya, kalau ajak itu nanti kalau diklik datanya langsung tersimpan ya, seperti ini. Ya, langsung berubah otomatis. Pendekatan yang kedua itu dipilih dulu semuanya, satu-satu dipilih dulu, nanti terakhir di bawah ada tombol untuk melakukan simpan. Ya, kalau diklik nanti baru semua data dikirim kemudian disimpan. Ya, jadi ada dua cara itu. Oke, kita akan coba cara yang kedua dulu, yang mudah dulu tanpa ajak. Di sini saya akan contohkan, saya sudah punya form. Di form ini guru absen form namanya. Nah, kita kan mau menampilkan semua data siswa sama kayak gini ya. Kalau ini kan semua data mahasiswa. Oke, kemudian di sini berarti kita melakukan query ke siswa terlebih dahulu, siswa all. Nah, kalau dalam kasus presensi berarti ini adalah peserta kelasnya. Jadi tidak bisa ngambil dari semua siswa ya, tapi dari peserta kelasnya. Oke, di sini kita passing datanya atau kita kirim datanya. Lalu di formnya, di antara form open dan form close, di sini kita akan buat tabel biar tampilannya lebih rapi. Tabel, kemudian thid, tr, th, nomor, nama, kemudian status. Oke. Lalu di bawah thid kita buat tbody, kemudian di dalam tbody-nya baru kita buat perulangan before age menggunakan data siswa tadi. Kemudian tr, kemudian td pertama nomor saja, loop iteration. Nah, td kedua baru item nama lengkap. Nama lengkap dari siswanya ya. Kemudian kita simpan, coba refresh. Ini harusnya sudah muncul. Kemudian kita kasih kelas di sini, kelasnya table border. Oke, tinggal diatur saja. Misalnya ini width-nya 1%, sisanya otomatis. Nah, di sini nih kita buat radio buttonnya, ya. Tombol simpannya di bawah. Untuk membuat radio button, td sudah ada snippetnya b-radio, bs5 radio, ini dia. Oke, ini ada dua nih yang dibuatinnya nih, ini dan ini. Kita hapus saja yang satu lagi ini, jadi tinggal satu. Nah, ini kita buat H atau hadir, kemudian for-nya ini sama dengan ID ya. Jadi saya buat di sini absen underscore hadir. Ini juga sama, for-nya absen underscore hadir. Lalu name-nya nah, ini untuk inputnya nih, kalau kita mau pakai untuk inputnya kalau kita mau pakai HTML biasa boleh, kalau kita mau pakai form kolektif Laravel HTML juga boleh. Ini saya contohkan pakai form biasa dulu, berarti name-nya di sini saya buat mahasiswa ID. Nah, di dalamnya saya kirim data item ID-nya. Ini dia nih. Nah, gini. Kemudian jangan lupa tambahkan value ya, tambahkan value-nya H. Kita misalnya mau ngirim data H ini ya, seperti itu. Coba refresh dulu. Oke, sekarang udah muncul. Kemudian berikutnya baru kita copy paste saja nih. Kita copy paste. Ini kita ganti absen hadirnya ganti jadi absen izin misalnya. Oke, value-nya juga diganti izin, diganti i berarti. Ini juga diganti i. Coba dulu, pastikan dia bisa diklik ya. Nah, gini dia. Oke. Kemudian terakhir absen alfa atau tanpa keterangan. Absen a, saya buat a saja. Kemudian di sini a. Oke, simpan. Oke, ini dia.
Nah, ini dia. Udah nih, ini sudah selesai. Tinggal bagaimana mengolah datanya. Ya, jadi misalnya saya contohkan Budi itu H, hadir, Wati itu alpha, A. Sorry. Nah, ini apanya, labelnya error nih. Kalau kita lihat di sini, label yang ini kan labelnya saya klik, tapi yang atas yang berubah. Nah, ini juga sama nih. Tapi kalau saya klik radionya, itu tidak masalah. Jadi errornya di label. Karena label ini tidak boleh sama nih di bagian ID dan for ini tidak boleh sama. Jadi di sini bisa kita tambahkan untuk triknya item, nambahnya dari atas ya. Mulai dari sini absen hadir ini kita tambahkan item ID. Oke, saya copy. Berarti untuk ini juga sama. Jadi supaya nanti absen hadir ID dari mahasiswanya, absen hadir ID dari mahasiswanya. Jadi di bagian ID-nya, di bagian for, ini di bagian ID, ini di bagian for. Simpan. Karena kan kalau orang mesti men-tap radionya kan repot tuh. Orang bisa saja yang di tab itu, ini tidak bisa. Yang di tab itu labelnya. Ya, jadi kalau misalnya kita buat di sini hadir izin alpha, jadi orang bisa klik teksnya ya. Nah, ini dia. Oke, save. Ini sudah benar semua nih. Oke, sekarang kita coba si Budi hadir, si Wati alpha. Saya klik simpan. Kemudian kita lihat di bagian store-nya. Di store-nya data itu akan tersimpan di variabel mahasiswa ID atau siswa ID lah ya. Oke, di siswa ID. Ini saya ganti saja jadi siswa underscore ID. Oke. Kemudian kita tangkap nilainya. Siswa ID sama dengan request, tidak mau pakai input nih, request siswa ID. Nah, siswa ID ini isinya adalah array ya, siku ini kan array, kemudian di dalamnya ada item ID, yaitu ID dari siswanya. Nah, sampai sini kita tinggal buat perulangan saja ya, tinggal kita count dulu. Misalnya if siswa ID tidak sama dengan 0 dan kita count siswa ID besar sama dengan 1, baru kita buat perulangan. For pakai for ya, for i selama i 0 i count siswa ID. Nah, gini dia. Kemudian dari sini kita dd, ini kita dd dulu nih kalau mau lebih pasti. Ini kita dd, kemudian kita coba lihat nilainya. Ini masih 0 nih. Siswa, oh tadi kan saya ganti namanya ya. Refresh dulu, berarti kita coba ini. Sebentar, ini kita ganti hadir, ini kita ganti alpha. Klik. Nah, ini kan sudah ada nih 1H 2A, berarti 2 alpha. Jadi mahasiswa yang ID-nya 1 itu hadir, mahasiswa yang ID-nya 2 itu alpha. Nah, jadi kita dd dulu. Setelah di dd, baru kita buat perulangan untuk mengolah datanya. Yang ini, jadi misalnya kita dd sebentar, kita lihat nih. Oh, ini bisa pakai for each. Ini salah saya, bukan pakai ini, bukan pakai for. Bisa pakai for each. Jadi kalau for each dia jadinya seperti ini. Siswa ID. Di sini kita buat ID, kemudian value. Saya coba echo dulu ya. Kita mau dapetin nilai ID-nya, kemudian kita mau dapetin nilai value-nya. Harapan kita tuh muncul seperti ini, 1H 2A. Nah, ini dia nih, 1A 2H. Udah, berarti kita udah bisa dapat nilai ID dan nilai value-nya. Value ini berarti status. Nah, disinilah kita menyimpan data. Misalnya kita mau simpan data ke presensi misalnya, berarti di sini kita buat misalnya absen create seperti ini. Gini dia. Berarti di sini siswa ID-nya adalah ID, kemudian status hadirnya itu adalah value. Nah, dan data-data lainnya. Ya, data-data lain apa misalnya yang
dibutuhkan untuk disimpan di tabel absen ini. Jadi kalau tidak pakai if bisa tidak, bisa saja kodenya jadi lebih simpel seperti ini misalnya. Oke, seperti ini dia. Oke, jadi gini. Nah, jadi create-nya itu dalam perulangan. Jadi dalam setiap perulangan dia akan ambil ID, ini kemudian dia ambil value-nya. Oke, silakan dicoba untuk cara yang pertama. Cara yang kedua nanti kita bisa menggunakan pendekatan ajak ya. Oke, silakan dicoba. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.